Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudari Eva Solina dari Probolinggo, Jawa Timur bertanya, jika Ana mengambil barang di pasar dengan sistem hutang, lalu Ana jual lagi dengan sistem hutang juga, kesepakatan dengan pemilik toko, kami boleh membawa sekian barang, bayar barang yang laku saja dan kembalikan yang tidak laku. Apakah hal semacam ini halal? Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Eva Solina di Probolinggo. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam prinsip perniagaan Islam, ada yang disebut dengan transparan. Transparansi dalam hal kewenangan melakukan tindakan, yaitu menjual ataupun membeli. Transparansi dalam kadar barang, kriteria barang, pembayaran, nilai jual, dan waktu pembayaran. Dan masih banyak lagi hal-hal yang seringkali dalam perniagaan dibutuhkan kita untuk memberikan satu kejelasan, satu pernyataan yang itu menjadi acuan dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli. Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli masing-masing punya kewenangan, kebebasan untuk menentukan sikap, melanjutkan penjualan atau pembeliannya ataupun membatalkannya selama keduanya masih dalam satu majelis. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya bersikap jujur dan transparan, burika lahum fi bai'ihima, Allah akan memberkahi perniagaan keduanya. Tapi bila keduanya atau salah satunya bersikap dusta, menipu, manipulatif, dan sengaja menyembunyikan cacat barang atau kekurangan, ya tidak transparan, maka Allah akan menghapuskan keberkahan perniagaan keduanya. Nah, menjawab pertanyaan saudari Eva Solina, bila Anda telah mendapatkan kewenangan dari pemilik barang, toko ataupun produsen atau supplier, untuk Anda membelinya dengan pembayaran tertunda hingga tempo misalnya waktu sebulan, 2 bulan, atau yang lainnya, untuk kemudian Anda menjualnya kembali dengan harga yang tentu telah Anda markup untuk mendapatkan margin keuntungan. Dan ada kesepakatan barang yang tidak laku jual boleh dikembalikan. Secara prinsip perjanjian semacam ini boleh dengan catatan ada batasan waktu sampai kapan Anda harus menentukan sikap membeli atau mengembalikan. Tidak boleh dalam kondisi open, kapanpun, sampai kapanpun, karena memberikan hak untuk membatalkan, kembalikan tanpa ada batasan waktu dalam tinjauan fikih itu disebut dengan gharar. Karena bisa jadi karena Anda merasa longgar, Anda menunda sampai berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga mungkin barang tersebut tidak layak pakai atau sudah mendekati masa expire atau mengalami cacat dan seterusnya. Maka ada kejelasan waktu. Boleh dalam waktu yang panjang, asalkan ada limitnya, ada batas akhirnya. Bersyarat untuk membatalkan kembali, mengembalikan barang, atau yang seringkali di masyarakat dikenal dengan garansi misalnya, itu harus ada batasan waktu yang jelas, agar tidak terjadi apa? Terjadi perselisihan ataupun persengketaan di kemudian hari. Dan perniagaan itu ada kejelasan waktu. Karena tidak dikembalikan itu bisa jadi karena belum laku, bisa jadi sudah laku namun tidak konfirmasi, bisa jadi tidak dikembalikan karena ingin digunakan sendiri. Ini menimbulkan tanda tanya yang bisa jadi suatu saat timbul sengketa di kemudian hari. Karena itu untuk menutup celah sengketa harus ada transparansi. Apa yang Anda ungkapkan di pertanyaan ini secara prinsip boleh, tapi dengan syarat ada batasan waktu sampai kapan Anda berhak membatalkan atau mengembalikan barang tersebut.
Sehingga bila waktu itu telah tercapai, Anda tidak lagi bisa mengembalikannya, baik barang itu karena sudah laku atau memang Anda lalai tidak mengembalikannya hingga berlalu masa waktu yang telah disepakati antara Anda berdua. Wallahu ta'ala a'lam.